Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Lesmana, salah satu mahasiswa PPG Guru Tertentu Prode 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, NIM 257-251-10947. Saya mengajar di SD Negeri 3 Batu Karas. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 3 Batu Karas dengan materi pecahan mapel matematika pada kelas 5. Sekian perkenalan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya supaya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga pembelajaran kita menjadi lebih barokah ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM untuk memimpin doa di depan ya. Silahkan. Jam tempat duduk. Siap. Jam berdoa. Ya. Baik, selanjutnya Bapak coba cek kehadiran ya di absen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Dapi, kemana Dapi? Oh, sakit ya. Ya, kita doakan mudah-mudahan Dapi yang sakit segera lekas sembuh dan tentunya bisa belajar bersama kita semua, ikut mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Amin ya Allah ya Robbal. Amin. Untuk lebih mencintai terhadap negara kita Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Semua silahkan untuk berdiri ya. Indonesia lahirku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silahkan duduk kembali. Nah, sekarang kita belajar apa pelajarannya? Matematika ya. Matematika kita akan mempelajari terkait dengan materinya adalah pecahan. Siapa yang sudah membaca sebelumnya atau belajar di rumah tentang pecahan? Cung, di rumah ada yang sudah belajar tentang pecahan? Belum sempat? Belum sempat ya. Tidak apa-apa. Tapi kedepannya nanti kan setiap habis pembelajaran itu Bapak menyampaikan bahwa pembelajaran berikutnya apa, materinya apa. Jadi kalian silahkan untuk mencari tahu terlebih dahulu ya. Misalkan materinya apa dipelajari terlebih dahulu secara garis besarnya supaya kita sedikit demi sedikit memahami paling tidak ya. Nah, jadi pecahan itu biasanya sering kita jumpai di setiap kita berada di lingkungan sekolah, di rumah, atau di lingkungan-lingkungan yang lainnya. Itu sering kita jumpai. Misalkan hal yang terkecil di rumah, kita mempunyai buah apel misalkan ya. Di rumah itu kan ada mama, ada ayah ya, punya adik, yang punya kakak gitu. Misalkan di rumah itu ada 3 orang misalkan ya, 3 orang anggota keluarga. Kita punya apel, kita akan membagikan apel tersebut ya dengan ukuran yang sama besar misalkan ya.
Misalkan kita satu bagiannya, ayah kita satu bagiannya, ibu kita satu bagiannya. Nah, itu merupakan salah satu contoh yang paling sederhana dalam mempelajari pecahan. Nah, berarti kalau 1 dibagi 3, itu berarti 1/3 ya. Nah, itu salah satu contoh kecilnya kita mempelajari apa itu namanya pecahan gitu ya. Nah, sebelum kita mempelajari lebih dalam, di sini ada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran apa yang akan kita pelajari dalam pelajaran matematika. Nah, tujuannya itu ada di sini ya. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian berbagai bentuk pecahan. Jadi ada apa saja bentuk pecahan itu, nanti kita akan mempelajarinya. Kemudian membandingkan dan mengurutkan pecahan. Bisa mengurutkan dari yang terkecil, kemudian kepada yang lebih besar dan paling besar. Atau sebaliknya, dari yang besar, yang sedang sampai yang kecil. Itu mengurutkannya. Kemudian menentukan hasil operasi hitung. Operasi hitung itu bisa penjumlahan, terus pengurangan, bisa juga perkalian dan juga pembagian. Nah, itu operasi hitung dalam pecahan ya. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan gitu ya. Dan nanti ada soal, kalian bisa mengerjakannya, berarti itu bisa memecahkan masalah. Baik, nah itu sebelum ke materinya, Bapak sudah siapkan video ya, video untuk kalian simak terlebih dahulu. Nah, sudah Bapak siapkan videonya. Kalian simak, cermati ya. Nanti hasil dari video ini apa secara garis besarnya, itu apa maksud dari video ini ya. Pecahan. Suatu pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang adalah banyaknya bagian yang terbagi atau yang diambil. Penyebut adalah banyaknya semua bagian. Pembilang akan ditulis di bagian atas dan penyebut ada di bagian bawah. Mana memiliki sebuah apel. Ada gak yang bisa menyimpulkan dari video barusan? Ada yang bisa menyimpulkan hasilnya? Coba Rara, dari video barusan yang paling Rara tangkap gitu ya. Coba Pak. Jadi dalam pecahan itu ada yang namanya penyebut dan pembilang. Nah, penyebut itu ada di mana? Di bawah ya. Ada pembilang, ada di atasnya. Secara garis besarnya dalam pecahan itu ada penyebut dan pembilang. Kita harus paham bahwa kalau penyebut itu angka yang di bawah dan pembilang itu angka yang di atas. Berarti selanjutnya ini sudah Bapak siapkan slide-nya ya, terkait dengan pecahan. Nah, yang pertama pengertian dari pecahan. Nah, di sini ada gambar apa ini? Semangka ya. Semangka yang dibelah menjadi 2 bagian. Nah, berarti dari awalnya 1, ini kan 1, kemudian dibagi 2, berarti 1/2. Yang penyebutnya berarti angka 2, pembilangnya adalah angka 1. Nah, itu. Jadi semangka yang dipotong misalkan dibagi menjadi 2 bagian. Jadi setiap potongnya itu sama dengan 1/2 bagian. Nah, itu hasil dari pembagian dari 1 semangka dibagi menjadi 2 bagian. Ya. Kemudian pecahan itu ada bagian-bagiannya. Ada pecahan campuran. Nah, ini pengertiannya, pecahan campuran itu merupakan bentuk pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, itu bentuk pecahan campuran. Cara mengubah dari 8/3 misalkan diubah menjadi pecahan campuran ya. Caranya yaitu pembilang dibagi dengan penyebut, berarti 8 dibagi 3. Nah, ini kan 8 dibagi 3. Hasilnya 8 dibagi 3 berapa?
2. Nah, kemudian 2 dikali 3 hasilnya 6. Berarti sisanya adalah 2. Jadi 8 dibagi 3 mendapatkan 2, sisanya adalah 2 per 3 karena yang membaginya adalah 3. Jadi 2 per 3. Jadi kita harus paham cara untuk mengurutkan pecahan dari yang terkecil misalkan dari sampai yang terbesar gitu ya. Nah, misalkan yang pertama, nah ini ada di baris pertama ada 1/2. Kemudian di yang keduanya ada 1/3. Kemudian sejajar dengan 1/2. Kemudian ini 2/3 gitu ya. Nah, diurutkan lagi 1/4, kemudian 2/4, 3/4 sampai 1 ya, dan seterusnya. Jadi ini contoh yang lain, 1/3 dengan 2/6. Nah, itu kan sama. Berarti ini dikali angka yang sama, dikali berapa? Sama dikali 2. 1 kali 2, 2. 3 kali 2, 6 ya. Kemudian contoh yang ketiga, 3/4 sama dengan 6/8. Berarti ini dikali dengan angka yang sama. Angka berapa? Tadi sama dengan ini. 2. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Nah, itu jadi memiliki nilai yang sama. Gitu. Nah, kita membandingkan ya, membandingkan dari pecahan yang lebih besar, kemudian ada pecahan yang lebih kecil. Contoh yang pertama, 1/7 dengan 3/7. Jadi 1/7 itu lebih kecil dari 3/7. Nah, kemudian penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Kalau penyebutnya sudah sama, berarti tinggal langsung dijumlahkan. Contoh, 4/12 ditambah 6/12. Ya. Berarti penyebutnya sudah sama, angka 12, tinggal pembilangnya dijumlahkan. Berarti 4 ditambah 6. 4 tambah 6 berapa? 10. Jadi 10/12. Nah, kemudian 26/15 ditambah 3/15. Nah, pertama angka yang di depannya ditambahkan, berarti angka 2 dan 3 ditambahkan. Ya. Ini penyebutnya sudah sama 15, berarti 6 ditambah 3. Nah, pertama 2 tambah 3 dulu hasilnya 5. Kemudian 6 ditambah 3, 9. Jadi 9/15. Jadi materinya tentang tadi bagaimana membandingkan, kemudian mengurutkan dari yang terkecil sampai yang besar, kemudian sebaliknya dari yang besar sampai yang kecil, kemudian masuk ke penjumlahan, kemudian pengurangan gitu ya. Itu materinya. Sebelum lanjut, barangkali ada pertanyaan? Silahkan. Ya, boleh. Bagaimana penerapan bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari? Oh ya, jadi penerapan pecahan dalam kehidupan sehari-hari itu tadi sudah disampaikan juga ya secara garis besarnya secara awal. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu sering kita jumpai. Misalkan kalau di sekolah ada yang jajan nih, misalkan jajan kue. Ada 4 orang yang berkumpul, ternyata mau dibagikan kuehnya. Nah, berarti kan dari kue tersebut itu kita bisa mengaplikasikannya cara membagi kue tersebut dengan menggunakan bentuk pecahan. Misalkan ya, kita ingin menjumlahkan pecahan, tapi penyebutnya berbeda. Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Kita ingin menjumlahkan pecahan nih, tapi penyebutnya tidak sama. Berarti kalau masih tidak sama, kita belum bisa menjumlahkan.
Berarti langkah pertama kita harus seperti apa? Cung, ada yang tahu? Siapa yang tahu? Tara tahu? Berarti harus disamakan dulu penyebutnya. Jadi kalau kita ingin menjumlahkan, kalau penyebutnya berbeda, itu ya, berarti kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Dengan cara apa? Cara menentukan apa? Naomi apa tadi? Menentukan apa tadi? Angka yang sama itu diambil dari apa? Penyebutnya supaya sama, berarti ngambilnya dari apa? Tadi kata Bapak. KPK. Ya, jadi KPK-nya harus tahu supaya kita bisa menentukan bahwa penyebutnya itu sama gitu ya. Kemudian kita selanjutnya membagi kelompok ya, membagi kelompok. Nah, kelompok 1, nah ini kan sudah berkumpul ya, sudah berkumpul kebetulan. Untuk kelompok 1 ini adalah laki-laki semua ya, laki-laki semua. Bapak sudah siapkan lembar kerja tiap kelompoknya ya. Silahkan dikerjakan ya, dikerjakan lembar kerjanya. Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit ya, 10 menit. Nanti kalau sudah 10 menit per kelompok itu mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Oke, siap? Ya, silahkan dimanfaatkan waktu 10 menit. Ya, silahkan sambil berdiskusi ya. Kelompok 3 bagaimana? Ada permasalahan? Sementara belum ya, mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Jadi nanti ke depannya perwakilan dari tiap kelompok ya, tiap kelompok. Jadi satu orang perwakilan tiap kelompok nanti menuliskan hasil dari diskusinya, terus nanti mempresentasikan ya. Sebelumnya nanti ada perkenalan dulu ya, ada perkenalan dulu. Misalkan dari kelompok 1, saya siapa namanya dari kelompok 1, ini hasil diskusi kelompok kami, hasilnya sebutkan gitu ya, paham ya? Ya, jadi silahkan perwakilan dari kelompok. Kalau sudah, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah ya. Dari kelompok 1 dulu, siapa yang mau mewakili ke depan? Marsha, Marsha ya, silahkan. Dibawa hasil diskusinya, ditulis dulu hasilnya, nanti dipresentasikan ya. Silahkan. Nah, ini kelompok 1 di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus? Saya Marsha, perwakilan dari kelompok 1. Ini hasil dari diskusi kelompok 1. Ini hasil Diskusi dari kelompok 1. Nah, silahkan disebutkan. 2/3 tambah 2 itu 1/6. Jadi menurut dari kelompok 1 ternyata hasil dari penjumlahan 2/3 ditambah 1/2 itu karena ini penyebutnya tidak sama ya, Cak, awalnya. Berarti disamakan dulu. 2 dan 3 itu KPK-nya berarti berapa? 6. Ya, betul sekali. Jadi hasilnya adalah 6. Kemudian hasil akhirnya adalah 1/6. Karena ini hasil dari penyederhanaan bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran ya. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Nah, silahkan duduk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mempresentasikan hasil diskusi. Ya, silahkan disampaikan. Kenapa ini bisa jadi angka 4 di sini? Nah, ini kan berarti apa? KPK-nya ya, KPK. Jadi penyebutnya karena awalnya berbeda. Jadi harus disamakan dulu penyebutnya di angka 4. Karena KPK dari 2 dan 4 adalah 4 ya. Jadi hasil akhirnya 1/4 ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Nah, selanjutnya sebelum ke evaluasi, nanti ada evaluasi ya tiap individu. Kalau tadi kan tiap kelompok ya, lembar kerja tiap kelompok. Kalau nanti kita akan melaksanakan evaluasi tiap individu. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu ya, peregangan dulu supaya otaknya tidak tegang, tangannya juga tidak tegang ya. Kita berdiri dulu sama-sama. Berdiri ya, silahkan berdiri. Yo, semua berdiri, Berdiri ya. Menghadap ke depan semua. Nah, menghadap ke depan semua. Kita akan bermain yang namanya botak, batik, dan batuk ya. Ada 3 kata. Ada botak, batik, dan batuk. Kalau botak itu memegang kepala. Nah, botak. Kalau batik memegang pundak, bajunya, batik. Kalau batuk memegang mulut ke sini ya. Botak, batik, batuk. Botak, batik, batuk ya. Siap. Konsentrasi. Botak, batik, batuk. Batuk, batik, botak. 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 Cik. Nah, jadi jangan terpengaruh karena melihat ke Bapak ya. Ucapan Bapak ke botak, tapi tangannya ke batik. Jadi ikuti kata-kata Bapak ya. Ikuti kata-kata Bapak ya. Batuk, botak, batik, botak, batuk, batik. Nah, jadi itu untuk melatih konsentrasi. Tepuk tangan untuk itu semua. Ya. Nah, terakhir kita coba tepuk ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Nah, oke. Tepuk tangan sekali lagi untuk semua. Nah, silahkan ditulis ya. Dikerjakan soalnya. Silahkan dikerjakan ya. Ya, kerjakan ya. 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 Ya, silahkan dikerjakan. Ini penilaiannya masing-masing individu. Kalau tadi per kelompok, sekarang masing-masing individu. Ini berarti 24 ya. 24 itu berarti 4 dan 6 itu kan ada
pe disebut non, disebut apa? Penyebut. Nah, berarti KPK-nya adalah 24 ya. Ya. Ya, nah, Den. Nah, ini kan berbeda ya penyebutnya, berarti harus disamakan terlebih dahulu 3 dan 4. Nah, berarti disamakan penyebutnya menjadi angka berapa ini? 12. 12. Berarti ini disebut dengan KP, KPK ya. KPK dari 3 dan 4 itu adalah 12 ya. Secara garis besar terkait dengan hasil kerja dari tiap individu barusan Bapak coba periksa ya. Secara sepintas, secara garis besar alhamdulillah kalian sudah bisa mengerjakan hasil dari evaluasi yang Bapak berikan ya. Mudah-mudahan kalian nanti apabila mendapatkan permasalahan ataupun soal-soal yang Bapak berikan itu bisa menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jadi intinya materi yang telah disampaikan barusan itu kalian silahkan dihafalkan lagi di rumah, dibuka lagi materinya. Slide yang tadi ya sudah kalian rangkum di tulisannya masing-masing, di buku tulisnya masing-masing. Silahkan itu dihafalkan. Itu menjadi acuan pegangan kalian materi yang telah disampaikan. Silahkan dipahami dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya ya, tadi Bapak sudah sampaikan. Jadi untuk setiap materi berikutnya kan Bapak selalu sampaikan ya. Kalian di rumah silahkan cari terlebih dahulu, bisa lewat buku tulis ya, atau misalkan buku paket, atau sekarang kan sudah canggih ya, bisa lewat handphone, smartphone kalian gitu ya, bisa lewat Google mencari. Nah, untuk materi berikutnya di matematika itu adalah perkalian ya, operasi hitung perkalian. Jadi kalian bagaimana cara mengalihkan pecahan. Nah, itu kalian pahami dulu bagaimana cara mengalihkannya. Nah, rumusnya seperti apa? Itu silahkan kalian cari, boleh di buku, boleh di internet ya. Nah, itu menjadi acuan untuk pelajaran selanjutnya gitu ya. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan itu bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Amin ya Allah ya Robbal alamin ya. Nah, kemudian rekan kita tadi ada yang sakit, mudah-mudahan beliau lekas sembuh karena tadi memang menurut informasi sakit ya. Mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa bergabung bersama kita kembali untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ya. Jadi Bapak ingatkan kembali bahwa 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu harus dilaksanakan. Salah satunya dengan gemar belajar ya. Gemar belajar itu menjadi salah satu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kalau kita ingin menjadi anak Indonesia yang hebat, berarti kita harus menjalankan ke 7-7-nya ya. Yang paling digarisbawahi adalah belajar. Jadi gemar belajar ya. Belajar dapat disampaikan, mudah-mudahan sekali lagi bisa bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Sebelum ditutup, mari kita berdoa ya, dalam hati saja. Bapak pimpin langsung berdoa dalam hati, mudah-mudahan menjadi berkah. Berdoa mulai. Selesai? Ya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.